Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Gimana, masih pada semangat cari rezekinya? Walau terkadang duit lemburannya nggak dibayar. Oke, untuk menemani waktu santai kalian, pada kesempatan kali ini, gua mau nge-review salah satu film yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang peperangan dahsyat antara dinasti Tang melawan kerajaan Goguryeo, yang mana seorang kaisar dari dinasti Tang berusaha untuk menguasai wilayah kekuasaan kerajaan Goguryeo. Akan tetapi si kaisar mendapatkan perlawanan yang sengit dari pasukan Goguryeo, hingga membuat si kaisar harus mengerahkan seluruh pasukannya untuk melakukan kerajaan itu. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar, so langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Di awal cerita dimulai dengan terjadinya perang besar antara pasukan dari dinasti Tang yang dipimpin oleh seorang kaisar bernama Li Shimin melawan pasukan Goguryeo yang dipimpin oleh Jenderal Yeon. Dengan banyaknya pasukan yang dimiliki kedua belah pihak, mereka pun saling serang dan saling mengalahkan. Akan tetapi pasukan Goguryeo tidak menyadari jika sang kaisar dari dinasti Tang memiliki sebuah strategi untuk bisa mengalahkan pasukan Goguryeo. Lalu di saat sang kaisar melihat pasukannya terus-menerus diserang oleh pasukan Goguryeo, kemudian dengan sekali perintah pasukan kedua dari dinasti Tang muncul dan langsung menyerang Goguryeo dari arah belakang. Mengetahui itu, pasukan Goguryeo pun nampak kewalahan melawan banyaknya pasukan kaisar. Namun mereka masih berusaha bertahan dari serangan tersebut. Melihat pasukannya terus-menerus dibantai oleh pasukan dinasti Tang, sang jenderal pun memerintahkan mereka untuk segera mundur. Setelah berhasil memukul mundur pasukan Goguryeo, ternyata anak buah sang kaisar telah menangkap seorang cenayang dari kerajaan Goguryeo yang bernama Simi. Kemudian sang kaisar memerintahkan anak buahnya untuk segera menyerang ke ibu kota. Akan tetapi si anak buah memberitahukan jika ingin ke ibu kota, sang kaisar harus terlebih dahulu menghadapi benteng Ansi. Karena benteng Ansi dipimpin oleh seorang komandan bernama Yamancho. Dan menurut informasi, si komandan adalah orang yang telah menentang Jenderal Yeon. Jadi mereka bisa dengan mudah mengalahkan benteng Ansi. Karena pasti Jenderal Yeon tidak akan memberikan bantuan kepada Yamancho. Di tempat lain terlihat Jenderal Yeon sedang bersama seorang pria bernama Samui. Kemudian sang jenderal memerintahkan Samui pergi ke benteng Ansi untuk membunuh komandan Yang Manchu. Karena sang jenderal merasa kesal atas pembangkangan Yang Manchu. Mendengar itu, Samui tidak bisa menolak perintah dari sang jenderal. Setelah mendapatkan perintah dari sang jenderal, Samui langsung bergegas pergi ke benteng Ansi. Lalu di tengah perjalanan, Samui bertemu dengan dua orang prajurit yang akan pergi ke benteng Ansi. Ketika mereka tiba di wilayah Ansi, Samui dan yang lainnya bertemu dengan penduduk Ansi yang sedang membutuhkan pertolongan. Ketika selesai menolong penduduk Ansi, Samui meminta tolong kepada mereka untuk mengantarkannya menemui komandan Ansi. Dan ternyata pucuk dicinta ulang pun tiba. Samui tidak menyadari jika penduduk desa yang ia tolong adalah si komandan Ansi yang bernama Yang Manchu. Mengetahui Samui terkejut melihat dirinya, si komandan langsung memerintahkan anak buahnya yang bernama Chu untuk memeriksa kuda mereka. Merasa ada sesuatu yang mencurigakan, Chu menganggap jika dua orang yang bersama dengan Samui adalah mata-mata yang diutus oleh sang kaisar. Dan kemudian kedua orang itu langsung menyerang Su. Akan tetapi dengan mudahnya Su bisa mengalahkan orang tersebut.
Pada malam harinya, sang komandan mulai menginterogasi Samui kenapa ia bisa berada di sini. Karena Jenderal Yeon telah menyebut dirinya sebagai pengkhianat. Mendengar itu, Samui berbohong jika musuh telah mengejar dirinya sampai ke Ansi. Ia juga memberitahukan kepada si komandan kalau pasukan Tang sedang menuju ke Ansi. Dan karena itulah ia harus ikut berperang untuk mempertahankan Ansi. Setelah itu, Samui diperkenalkan oleh komandan kepada teman-teman seperjuangannya. Yang pertama, Walbu. Ia adalah pemimpin dari unit kapak. Yang kedua adalah Pong, orang yang memimpin pasukan pedang. Dan terakhir adalah Su yang merupakan tangan kanan si komandan. Singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, sang kaisar bersama dengan seluruh pasukannya akhirnya sampai ke benteng Ansi. Melihat musuh sudah berada di depan matanya, sang komandan dan seluruh pasukannya sudah bersiap di posisinya masing-masing untuk menghadapi pasukan musuh. Dengan membawa pasukan yang sangat banyak untuk menyerang benteng kecil, tentu saja sang kaisar bisa menghancurkan benteng itu dengan sangat mudah. Menyadari hal itu, sebagai seorang komandan, Yang Manchu memberikan suntikan semangat kepada pasukannya agar mereka tidak pantang mundur menghadapi banyaknya pasukan si kaisar. Dan setelah beberapa lama, akhirnya perang pun dimulai. Dengan sekali perintah, sang kaisar langsung menyuruh anak buahnya menyerang benteng Ansi. Namun pasukan Ansi mampu membalas serangan itu, agar musuhnya tidak bisa dengan mudah memasuki benteng. Akan tetapi pasukan musuh yang terlalu banyak terus-menerus menggempur benteng tersebut. Melihat itu, sang komandan pun tidak tinggal diam dan meminta pasukannya terus menyerang untuk mempertahankan benteng. Menyadari hal itu, sang kaisar langsung mengirimkan pasukan kedua untuk menyerang di tempat berbeda. Akan tetapi si komandan telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh si kaisar. Dan kemudian si komandan langsung memerintahkan pasukan berkuda dan pasukan wanitanya untuk menyerang. Mengetahui bentengnya telah diserang di berbagai sisi, si komandan langsung memerintahkan pasukannya agar menjatuhkan pasukan musuh yang berusaha naik ke atas benteng. Melihat pasukannya tidak berhasil menguasai benteng, akhirnya sang kaisar memerintahkan pasukannya untuk mundur. Setelah perang selesai, Samui bertanya kepada si komandan kenapa ia dibiarkan hidup. Karena si komandan tahu jika Samui datang untuk membunuh dirinya. Yang Manchu hanya beralasan jika membunuh Samui tidak akan ada gunanya, karena pasti Jenderal Yeon akan mengirimkan yang lain. Ketika mendengar apa yang telah dikatakan oleh si komandan, Samui pun nampak galau. Karena ia menyadari jika saat ini para penduduk Ansi masih membutuhkan si komandan. Singkat cerita, setelah kekalahan di hari pertama, pasukan Tang mencoba keberuntungannya menyerang benteng Ansi pada malam hari menggunakan menara pengepung. Sampai pada akhirnya pasukan Tang mampu membuat pasukan Ansi kewalahan. Melihat pasukannya bisa masuk ke dalam benteng, sang kaisar pun merasa yakin jika malam ini benteng Ansi akan hancur. Di tempat lain, ketika si komandan tengah bersiap menuju ke benteng, tiba-tiba ia dihadang oleh Samui yang sudah siap ingin membunuhnya. Namun sebelum Samui membunuh si komandan, ia bertanya kenapa si komandan menentang Jenderal Yeon. Si komandan memberitahukan jika ia membantu sang jenderal melawan pasukan Tang di area terbuka, maka pasukannya akan mati. Dan jika itu terjadi, maka benteng Ansi akan hancur. Di tempat lain, pasukan Ansi masih berusaha sekeras mungkin menahan gempuran dari pasukan musuh. Kali ini pasukan musuh sudah benar-benar berada di atas angin, karena musuh berhasil membuat pasukan Ansi terpojok. Melihat pasukannya sedang dalam kesulitan menghadapi pasukan musuh,
si komandan langsung turun tangan untuk membantu pasukannya. Bak hewan buas yang sedang kelaparan, dengan ganas dan tanpa rasa ampun sedikit pun, sang komandan berhasil melumat habis satu persatu pasukan musuh. Melihat sang komandan ikut bertarung, membuat Chu dan yang lainnya seperti terbakar semangat untuk ikut bertempur mempertahankan benteng. Sampai pada akhirnya, dengan tekad api yang dimiliki oleh si komandan dan pasukannya, satu persatu menara pengepung berhasil mereka hancurkan. Melihat itu, lagi-lagi sang kaisar merasa tidak percaya jika ia telah dikalahkan untuk yang kedua kalinya oleh Yang Manchu dan pasukannya. Setelah 2 kali gagal menembus benteng Ansi, sang kaisar merasa heran kenapa ia bisa gagal. Kemudian sang kaisar memerintahkan si Cenayang untuk pergi ke benteng Ansi. Ketika berada di benteng Ansi dan bertemu dengan Yang Manchu, Simi memberitahukan jika sang kaisar telah mengirim dirinya dengan membawa suatu pesan peringatan kepada Ansi. Sang kaisar memberikan mereka kesempatan untuk menyerah sebelum serangan terakhir dilakukan. Kemudian si kaisar juga berencana untuk membangun sebuah bukit yang ukurannya lebih besar dari benteng Ansi. Dan si kaisar juga akan mengerahkan seluruh pasukannya sehingga pasukan Ansi tidak akan bisa bertahan dari serangan selanjutnya. Keesokan harinya, apa yang kaisar katakan bukanlah omong kosong belaka. Dengan jumlah pasukan yang sangat banyak, si kaisar benar-benar ingin membangun sebuah bukit demi menghancurkan benteng Ansi. Melihat itu, si komandan dan yang lainnya merasa bingung bagaimana cara mereka untuk melawan strategi si kaisar. Karena tidak ada cara lain lagi, kemudian Samui meminta sang komandan agar mengizinkannya pergi untuk meminta bantuan kepada Jenderal Yeon. Akan tetapi itu sangat mustahil karena Jenderal Yeon telah menganggap orang Ansi adalah pengkhianat. Lalu seorang pria bernama Paso memberikan opsi terakhir dengan cara menyerang kaisar secara langsung. Karena saat ini pasukan Tang sedang berfokus pada pembangunan bukit dan tentu saja pertahanan mereka sedang lengah. Kemudian Paso meminta kepada si komandan untuk mengizinkannya menyerang si kaisar. Setelah mendapatkan perintah dari sang komandan, pada malam harinya Paso dan pasukan berkudanya langsung bergerak menuju markas si kaisar. Namun ketika mereka sudah berada di lokasi, Paso dan pasukannya malah terkepung oleh pasukan Tang dan kemudian di tempat lain terlihat si komandan dan yang lainnya sedang berharap-harap cemas dengan Paso dan pasukannya. Dan tidak lama kemudian kekhawatiran itu pun terjadi. Ketika kembali, Paso sudah dalam keadaan sekarat dengan beberapa panah di badannya. Lalu sebelum Paso tewas, ia memberitahukan kepada si komandan bahwa ada mata-mata yang membocorkan rencananya. Melihat Paso yang sudah tewas, Simi mengatakan jika ia orang yang telah membocorkan rencana Paso ke pasukan Tang. Karena Simi ingin mereka menyerah kepada kaisar agar bisa selamat dari serangan terakhirnya. Dan kemudian keesokan harinya setelah kematian Paso, seorang wanita bernama Baikha pergi sendirian untuk menyerang sang kaisar. Karena diselimuti oleh keinginan untuk balas dendam, dengan beraninya Baikha menerobos barikade penjagaan pasukan musuh. Melihat itu, sang kaisar merasa salut dengan keberanian Baikha. Akan tetapi karena banyaknya pasukan musuh, keberanian Baikha tidak cukup untuk bisa membunuh si kaisar. Hingga pada akhirnya Baikha pun tewas secara mengenaskan di tangan musuh. Setelah melihat musuhnya tewas, sang kaisar memerintahkan pasukannya untuk mengembalikan mayat Baikha ke benteng Ansi. Kali ini Yang Manchu merasakan kesedihan yang mendalam ketika melihat adik kesayangannya tewas di tangan musuh.
Setelah kejadian itu, Manchu nampak frustasi tentang apa yang ia alami. Dan di satu sisi, pembangunan bukit sebentar lagi akan segera selesai. Namun sampai saat ini mereka belum tahu apa yang harus dilakukan untuk melawan pasukan Tang. Melihat sang komandan yang nampak terpuruk, Chu langsung memberikan sedikit motivasi kepada si komandan jika ia dan rakyat Ansi masih percaya kepada dirinya. Di tempat lain, Samui yang sudah berada di ibu kota meminta kepada sang jenderal untuk mengirimkan bantuan ke benteng Ansi. Karena saat ini Yang Manchu dan pasukannya sedang berjuang mempertahankan hidup mereka. Mendengar itu, sang jenderal malah marah karena Samui sudah menentang perintahnya. Namun Samui malah membela Yang Manchu. Meski dicap sebagai pengkhianat, mereka tetaplah bangsa Goguryeo yang bertarung dengan sekuat tenaganya melawan pasukan Tang. Sambil berlinang air mata, Samui memohon kepada si jenderal agar ia menyelamatkan Yang Manchu dan rakyat Ansi. Di benteng, ketika Yang Manchu masih galau dengan masalahnya, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide untuk bisa menahan serangan musuh. Kemudian Yang Manchu mengumpulkan beberapa penduduk untuk membuat sebuah terowongan di bawah bukit. Akan tetapi mereka harus secepat mungkin membuat lubang itu, karena sebentar lagi pembangunan bukit akan segera selesai. Setelah menerima perintah dari sang komandan, para penduduk langsung bergotong royong agar mereka bisa menyelesaikan terowongan itu sebelum perang dimulai. Di pihak musuh, sang kaisar yang masih penasaran dengan benteng Asi terus memerintahkan pasukannya untuk bekerja lebih cepat sebelum pasukan dari ibu kota datang membantu benteng Asi. Singkat cerita, setelah bekerja siang dan malam, akhirnya bukit yang dibangun oleh pasukan Tang sudah selesai. Melihat itu, sang kaisar pun merasa senang karena sebentar lagi benteng Asi akan ia kuasai. Namun di sisi lain, Yang Manchu dan para penduduk mendapatkan sebuah masalah. Tiba-tiba terowongan itu dipenuhi oleh air sehingga membuat pilar penopang basah dan tidak bisa dibakar. Karena pihak musuh sudah bersiap untuk menyerang, akhirnya seorang pria bernama Wode bersama dengan teman-temannya berinisiatif memotong pilar agar bisa merobohkan bukitnya. Beberapa lama kemudian, sang kaisar langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Namun ketika pasukan Tang mulai melakukan penyerangan, tiba-tiba bukit buatan itu langsung roboh hingga membuat pasukan Tang tidak bisa menyerang benteng. Kemudian tanpa membuang kesempatan, Yang Manchu dan pasukannya langsung mengambil alih bukit buatan tersebut. Melihat bukit buatan telah dikuasai oleh pasukan Ansi, sang jenderal yang murka langsung memerintahkan pasukannya menyerang sampai mereka berhasil mengambil kembali bukit buatan itu. Menyadari hal itu, Yang Manchu langsung memerintahkan pasukannya untuk bersiap, karena saat ini adalah puncak pertarungan mereka untuk bisa mempertahankan Ansi, karena nasib benteng Asi berada di tangan mereka. Pada pertempuran kali ini, pasukan Ansi diuntungkan karena mereka berada di tanah yang lebih tinggi. Tentu saja membuat pasukan Tang kesulitan untuk mengambil alih bukit tersebut. Akan tetapi karena jumlah pasukan Tang sangat banyak, membuat pasukan Ansi harus bekerja lebih ekstra untuk bisa menahan serangan dari pasukan Tang. Dengan semangat pantang menyerah, pasukan Ansi terus-menerus menghujani anak panah ke arah pasukan Tang untuk menahan gempuran pasukan musuh yang sama sekali tidak mengendurkan serangannya. Namun karena saking banyaknya pasukan musuh, pasukan Ansi mulai mengendorkan perlawanan karena kehabisan anak panah. Menyadari hal itu, Yang Manchu berinisiatif ingin membunuh sang kaisar menggunakan busur suci milik sang Raja Jumong. Dan ia juga meminta kepada Chu dan yang lainnya untuk melindunginya di saat si komandan membidik targetnya.
Dan kemudian serangan terakhir pun dimulai. Kali ini pasukan Ansi hanya bisa bertahan dan berharap agar si komandan bisa memanfaatkan sedikit kesempatan untuk membunuh si kaisar. Akan tetapi dengan tekad pantang menyerah, pasukan Ansi masih berusaha bertahan meski satu persatu korban berjatuhan. Sampai pada akhirnya sang anak panah berhasil dilepaskan dan langsung melesat menuju targetnya. Dengan bidikan yang pas, akhirnya si anak panah mendarat tepat di mata sang kaisar. Sesaat setelah sang kaisar terkena panah, akhirnya pasukan bantuan ibu kota tiba untuk membantu Yang Manchu dan pasukannya. Mengetahui itu, si kaisar yang sudah merasa kalah langsung memerintahkan pasukannya untuk mundur. Melihat itu, pasukan Ansi bisa tertawa dengan lega setelah apa yang diperjuangkan akhirnya bisa mereka menangkan. Dan kemudian Samui yang telah berhasil membawa bantuan langsung mendatangi si komandan karena mereka telah berhasil memenangkan perang ini. Dan setelah itu film pun